Hai teman-teman minta tanaman, apa kabar kalian semuanya ya? Berjumpa lagi dengan saya tentunya. Ya, kali ini kita akan menempel anggrek, yaitu anggrek Cattleya yang ada di depan kita ini. Nah, ini khusus buat teman-teman yang mungkin punya anggrek Cattleya di pot tapi nggak mau berbunga atau pertumbuhannya kurang baik, bisa ditempel. Apalagi yang misalkan di rumahnya nggak punya pohon. Nah, cara ini bisa kalian lakukan. Jadi tinggal alat dan bahannya, tinggal kayu, papan, kayu bulat gini. Kenapa kayunya kayu bulat? Karena posisi Cattleyanya tuh tumbuhnya memang dari awal di pot. Jadi kalau misalkan langsung ditempel dia nanti miring ya, agak kurang bagus begitu. Jadi langsung alat dan bahannya ini ada palu, ini nanti buat getok paku. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya paku, teman-teman ya, kalian nanti bisa diikat aja pakai benang. Oke, ini nanti tinggal kita getok di sini. Usahakan kayu yang bulat ini agak besar ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai kayak batu dan lain-lain, itu bisa juga batu yang besar kalian ikat. Nah ini nih, usahakan nanti jadi nempel kayak gini. Ini kan belum terlalu, nanti saya getok lagi. Kalau misalkan kalian nggak mau dipaku, ini juga bisa kalian ikat pakai benang atau tali lain, rapia dan lain-lain. Yang penting kuat ya, nggak harus paku. Oke, nah ini udah kuat, dan selanjutnya langsung saja kita pasang anggrek Cattleyanya. Jadi itu ada 2 pot, jadi satu potnya satu papan gini. Oke, lanjut ke proses pelepasan anggrek Cattleyanya dari dalam pot. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau pindah, sudah pasti harus ada yang dikorbankan, yaitu ini akarnya dan lain-lain. Tuh, caranya adalah gimana caranya biar tidak banyak akar yang rusak. Nah kalian bisa kayak gini, kemudian ditekan ke bawah. Biasanya akarnya kalau belum terlalu kuat mudah, tapi kalau yang udah kuat agak susah ya teman-teman. Nah, buat ambil media tanam sebanyak mungkin ya. Kalau misalkan media tanamnya masih bagus dan nggak mau kalian ganti, tapi kalau memang media tanamnya udah jelek ya kalian ganti aja yang baru terus tempel. Tapi ini karena media tanamnya masih bagus, jadi akan saya ambil atasnya dan akan langsung kita template. Oke, ini kayak gini juga ada tuh, langsung aja kita cabut. Kalau ini udah agak ya teman-teman, dia agak kuat nih, jadi harus ekstra susah. Coba. Nah jadi usahakan ketika kalian mencabut itu jangan sampai ada yang patah. Dan ada juga yang bilang kalau misalkan mau itu direndam dulu, tapi ini kan kalau direndam lama deh. Kita mau cara instan aja, langsung pack. Dan maaf itu kaki, karena memang agak susah ini nyabutnya. Akarnya sehat dan memang Cattleya subur, jadi ya memang karena saya nggak serka jadi pot gitu. Oke, kita langsung ikat dia ke media tanam. Oke, yang harus kalian lakukan tinggal kalian letakkan di atas media tanamnya tadi. Kalau misalkan ada media tanam yang mengganggu, itu bisa disingkirkan di bawahnya kayak gini teman-teman tuh. Jadi selanjutnya tinggal kalian sesuaikan saja letaknya, yang mana yang depan, yang mana yang belakang. Jadi usahakan untuk yang depan adalah arah di mana mata tunas tumbuh, atau nanti arah depannya itu arah yang akan menghadap matahari. Ya jadi tinggal kalian ikat. Nah usahakan gimana caranya ngikatnya itu kuat tapi tidak melukai akar Cattleyanya gitu. Jadi ikatnya pastikan cari di tempat-tempat yang kosong akar sehat, sehingga ya tidak terlalu melukai akarnya. Dan nanti juga proses recovery-nya ini itu paling 1 minggu 2 minggu udah akarnya udah jalan lagi, ataupun masih udah paling nempel di media tanamnya. Kenapa? Karena ini memang posisi Cattleyanya sehat, tidak dalam kondisi stres, jadi nanti akan lebih cepat perkembangannya. Oke, nanti kalau misalkan ada video lagi nanti saya update. Ini tinggal diikat-ikat aja. Nah talinya ini kalian bisa pakai benang, tali rapia, atau tali apapun itu yang kalian punya di rumah. Nanti jadinya kayak gini tuh. Oke, cakep. Nah, jadi nanti tinggal ditempel aja nih. Oh ya guys, tips ya dari pengalaman saya, kalau kalian gantung anggrek kayak gini tuh usahakan jangan sampai dia yang muter-muter gitu loh. Jadi meskipun digantung, dia tuh usahakan mantap kayak gini, diem. Karena kalau yang kayak muter-muter itu biasanya perkembangannya agak sedikit lambat daripada yang diem kayak gini teman-teman. Jadi meskipun digantung, usahakan anggreknya tuh diem gitu, jangan kayak muter sana muter sini kalau kena angin. Gimana caranya gitu loh. Nah kalau diem gini, kalau pengalaman saya perkembangannya tuh lebih cepat.
Jadi tinggal kalian bisa tempel, bisa gantung dan lain-lain tuh. Jadi nanti ini memang kelihatannya belum bagus, masih berantakan karena baru pindah, tapi nanti kalau misalkan sudah beradaptasi masa bagus. Ini yang kedua, sama caranya sih ya. Tinggal kalian ikat saja dan cari posisi yang mana yang depan. Nah, karena ini yang depan sebelah sini, dia udah miringnya sebelah situ tumbuhnya ya, tinggal kalian ikat saja sih kayak gini. Tuh. Mantap lah. Kayak gini aja sih sebenarnya anggrek tuh susah mudah. Kok nanamnya kayak sembarangan bang? Ya memang anggrek begini tumbuhnya. Jadi meskipun nanti nanamnya gini, kalau udah digantung apalagi tempatnya bagus, cahayanya cukup, kemudian anginnya bagus juga nanti akan bagus. Nah jadinya nanti kayak gini dua-duanya tuh. Jadi ini nanti kalian tinggal tempel, taruh di mana, dan jadilah dia estetik bagus seperti itu. Nah gini, ini akarnya nih. Jadi usahakan kalau ada akar-akar kayak gitu tuh jangan sampai kena benangnya ya guys ya. Oke, tinggal begini tuh, tinggal kalian taruh. Jadi tips lagi untuk peletakan Cattleya teman-teman, jangan taruh di tempat yang terlalu teduh sekali, biasanya dia akan susah berbunga ya. Taruh di tempat yang terang, hangat, kalau bisa terkena matahari itu 2 atau 3 jam lah ya. Kayak gini nih tempatnya. Jadi kayak ini terkena matahari dari jam 7 sampai dengan jam 10 atau jam 9 gitu. Jadi setelah itu dia terang dan hangat dan anginnya banyak, maka mudah-mudahan tempat yang seperti itu akan cocok untuk Cattleya kalian. Oke. Ini kita akan lihat anggrek-anggrek yang ditempel deh setelah ini, oke. Oke, ya ini salah satu yang udah saya tempel udah lumayan lama ya teman-teman. Ini akarnya udah kayak akar panda nih. Saking itu dia dirambatin sama tanaman. Nih akarnya sampai panjang-panjang ini. Ini akarnya hidup ya teman-teman tuh. Jadi itu salah satu keuntungan kalau anggrek itu ditempel aja. Jadi akarnya itu kayak banyak teman-teman. Jadi nggak mudah mati. Kadang kan kalau misalkan terlalu lembab itu kadang akarnya mati. Tapi kalau misalkan dengan cara seperti ini tuh akarnya itu bisa meminimalisir dia biar terus jalan gitu. Nanti kalau udah subur tuh biasanya anggrek Cattleya terutama tuh nanti anakannya tambah banyak teman-teman, dari yang mulai 1 biasanya jadi 2 jadi 3 gitu. Jadi rimbunnya juga jadinya cepat. Nah kalau cahayanya pas, kalau ini sih bukan Cattleya sih, kalau cahayanya pas nanti dia bakal hijau bagus. Nah ini Spectabile, tapi cara penanamannya hampir sama dengan yang tadi, dan ini juga subur. Jadi musim hujan, musim panas terabas. Kalau musim panas kalian harus agak rajin siram ya, tapi kalau musim hujan dia enjoy aja. Kenapa? Karena ini mudah kering gitu. Oke, mantap. Kita lihat yang lain, yang satunya lagi. Oke, yang sana, tapi untuk yang satunya ini dia agak kebanyakan cahayanya teman-teman, jadi agak kuning dia ya. Oke, karena sekarang tuh panas sekali. Nah ini yang ditaruh di atas aja sih. Ini udah ada 2 anakannya dan daunnya memang agak kuning. Kenapa? Karena di sini tuh kayak setengah hari gitu teman-teman. Jadi dia agak kepanasan nih, kan? Kalian bisa lihat sendiri akarnya tuh kayak menjuntai-juntai kemana-mana kayak jenggot Musa gitu teman-teman. Jadi kayak akar panda. Tuh nanti dia jalan-jalan kayak gini, dan ini tuh ya itu salah satu kelebihannya, nggak mudah mati. Tapi ya teman-teman bukan berarti kalau misalkan di pot jelek ya, kalau media tanamnya bagus, kalian meletakkannya bagus juga tetap aja hidup kalau Cattleya mah. Oke, mantap nggak tuh? Kalau kalian lihat banyak rumput ya nih, saya lagi banyak kerjaan jadi agak agak belum terurus kebunnya. Oke, ini salah satu yang lain yang ditempel juga, salah satu anggrek saya yang cakep banget deh. Bulbopilum lepidum tuh sampai banyak gini. Jadi kalau misalkan ditempel itu biasanya hidupnya kayak berkelanjutan gitu loh teman-teman, nggak kayak yang 2 bulan 3 bulan mati gitu loh. Kalau di saya ya, nggak tahu kalau pengalaman ibu-ibu yang lain. Oke, bener-bener dia berkembang biak gitu kayak di habitatnya, jadi kayak subur gitu loh. Oke teman-teman ya, mungkin cukup di sini video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di share. Ini bunganya udah lama jadi udah jelek kayak gitu, tapi tanamannya subur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening, dadah.